Kedua skenario ini sebenarnya bentuk ketakutan penguasa terhadap tingginya elektabilitas Anies dan Ahok, padahal secara power mereka berdua ini sangat lemah. Dia hanya menjadi boneka partai dan oligarki. Dia mungkin akan semakin sibuk main Instagram dan TikTok dibanding bicara tegas melawan maling-maling anggaran. Apalagi kursi Ketua Umum DPRD Jakarta sudah mulai digenggam oleh PKS. Rasanya PKS tidak perlu repot lagi untuk berkorban. Melihat apa yang terjadi di Sumatera Utara dan Jawa Barat, situasi politik di Pilkada Jakarta sudah mulai bisa ditebak arahnya kemana nantinya. Ahok sangat mungkin gagal untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Begitu juga dengan Anies Baswedan, figur yang udah terlanjur diusung oleh PKS dan Nasdem berpotensi gagal menjadi calon gubernur Jakarta lagi karena skenario busuk penguasa yang dikarduskan dalam nama Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Lantas, apa skenario KIM Plus ini? Apa tujuannya? Mengapa mereka sangat takut dengan Anies Baswedan dan Ahok? Padahal Ahok hanya kader PDI Perjuangan dan Anies bahkan bukan kader partai. Begini saya jelaskan. Di Sumatera Utara, PKS telah resmi mendeklarasikan menantu Jokowi, Bobi Nasution, sebagai calon gubernur. Ini artinya kerjasama dengan petahana Edi Rahmayadi sudah sirna alias selesai. Ini sekaligus PKS kembali menjilat ludahnya sendiri karena beberapa tahun yang lalu mereka dengan tegas menolak bersuara dinasti politik Jokowi untuk menjadi penguasa di Republik ini. Kerjasama PKS di Sumatera Utara sedikit banyak memberi sinyal bahwa negosiasi politik antara Koalisi Indonesia Maju dengan PKS sudah terjadi di pusat. Kursi menteri untuk PKS mungkin sedang disiapkan sebagai hadiah atas dukungan ke Bobi Nasution. Koalisi baru ini dinamakan dengan kehadiran PKS di tengah-tengah kubu pemerintahan. KIM Plus ini juga dipastikan sudah diisi oleh partai oportunis macam Nasdem, PKB, juga dengan partai P3 dan Perindo yang arahnya sudah mulai membuka komunikasi. Di Jawa Barat, Gerindra dan Golkar sudah sepakat mengusung politisi kader Gerindra Deddy Mulyadi, bukan Ridwan Kamil. Partai PKS kemungkinan akan bergabung. Ini hanya soal menunggu waktu saja, karena nilai tawar PKS di kursi wakil gubernur juga sangat tinggi. Praktis, tinggal partai PDI Perjuangan yang belum menentukan sikapnya. Semua menjadi dilema karena PDIP wajib berkoalisi dengan partai lain di Jakarta agar bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur. Perolehan 15 kursi di Pileg tahun 2024 kemarin itu masih kurang untuk mengajukan calon gubernur. Ini artinya PDIP harus berkoalisi dengan partai lain agar mendapatkan syarat minimal 22 kursi DPRD untuk pengajuan calon gubernur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Nah, di Jakarta, konstelasi politik makin memanas dan mengerucut ke beberapa nama saja. Nama dengan elektabilitas tertinggi ada pada dua figur, yaitu Anies Baswedan dan Ahok. Elektabilitas keduanya sama-sama di atas 20%. Sedangkan figur lain hanya satu digit saja seperti Ridwan Kamil, Yusuf Hamka, dan Syahroni. Anak Presiden Kaisang bahkan hanya 1% saja. Persoalan sekarang, masihkah PKS konsisten untuk mendukung Anies? Apalagi kursi Ketua Umum DPRD Jakarta sudah mulai digenggam oleh PKS. Rasanya PKS tidak perlu repot lagi untuk berkorban. PKS kini dihadapkan pada dua sisi yang sama-sama menggiurkan. Jika PKS bergabung dengan KIM Plus, maka jelas kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran sudah digenggam. PKS akan kembali merasakan sebagai partai penguasa setelah 10 tahun menjadi oposan. Jika PKS tidak bergabung dengan KIM, maka PKS bisa mengusung calon gubernur sendiri dan sangat berpeluang menang di Pilkada Jakarta. PKS sekaligus menjadi penguasa total Jakarta, di mana kursi Ketua DPRD juga akan otomatis menjadi milik mereka.
Ini sekaligus menjadi investasi bagi PKS menuju pertarungan Pilpres 2029. Nama PKS semakin besar, bargaining power-nya semakin kuat juga, dan bukan tidak mungkin akan menang di Pilpres dan Pileg 2024. Tapi bagaimana jika PKS sudah mencapai kata sepakat dengan KIM+. Anies hanya bisa gigit jari. Deklarasi Anies Sohibul pada 2 bulan yang lalu hanya sekedar harapan palsu semata. Andai pun maju lewat jalur independen, Anies mustahil bisa mengejar target 618.000 KTP karena batas pendaftaran jalur independen juga sudah dekat 19 Agustus 2024. Meskipun Anies beberapa kali memberi kode dan berharap ke Prabowo agar diusung, sepertinya Prabowo ogah memberi restu kepada orang yang memberi nilai 11/100 di debat Pilpres 2024 kemarin. Jika PKS sudah tunduk pada penguasa dan oligarki KIM+, maka masuklah skenario licik Jokowi, Prabowo, dan kawan-kawannya untuk bermain curang demi menguasai Jakarta. Skenario pertama adalah KIM+ menghadirkan calon boneka melawan calon gubernur yang sebenarnya, Ridwan Kamil. Potensi munculnya calon independen versi penguasa sangat memungkinkan meskipun waktunya sangat terdesak. Skenario ini persis sama dengan pemilihan wali kota Solo tahun 2020, di mana seorang calon independen bernama Bagio Wahyono jadi calon boneka melawan Gibran. Alhasil, Gibran menang telak 86,5% dan calon boneka ini hanya memperoleh suara 13,5% suara. Skenario kedua adalah menghadirkan kota kosong melawan jagoan KIM+ nantinya. Skenario ini sangat memalukan sebenarnya karena ini adalah cara-cara yang pengecut dan orang yang miskin gagasan. Dengan bersatunya PKS ke KIM+, juga dengan Nasdem dan PKB, maka PDIP jelas tidak bisa mengajukan calon lewat jalur apapun. PDIP bahkan hanya bisa sebagai penonton saja. Dan Ahok sekaligus tidak bisa menjadi calon gubernur lagi. Tapi, skenario kota kosong juga pernah gagal dan kalah dalam sejarah pilkada di Indonesia, tepatnya di kota Makassar. Saat itu, KPU Kota Makassar mencoret petahana Dani Pomanto sebagai calon wali kota Makassar dan melanggengkan Munafri Arifuddin bersama Andi Rahmatika sebagai calon tunggal. Hasilnya, pasangan Munafri Rahma digebuk rakyat Makassar dengan memenangkan kota kosong 53% suara. Kedua skenario ini sebenarnya bentuk ketakutan penguasa terhadap tingginya elektabilitas Anies dan Ahok, padahal secara power mereka berdua ini sangat lemah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia makin ambruk karena hanya didesain sesuai dengan selera penguasa dengan proses yang seolah-olah terlihat sedang baik-baik saja. Tetapi, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada Anies dan Ahok dan tingkat melek politik warga Jakarta yang tinggi membuat KIM+ harus waspada. Ini bisa jadi bumerang, senjata yang paling mematikan sekaligus memalukan dalam sejarah pemilu nantinya. Bagaimana bisa penguasa kalah telak melawan kota kosong? Ini artinya rakyat tidak menginginkan Ridwan Kamil, partai KIM+, Jokowi, Prabowo, Gibran, dan Kaisang tentunya. Dan kita tahulah arah muaranya kemana. Jelas melanjutkan dinasti politik dan kekuasaan pada 2029 nantinya. Jika Ahok dan Anies sampai berkuasa, maka setengah perhatian rakyat Indonesia akan tertuju kepada mereka. Apalagi pembangunan Jakarta dengan anggaran 80 triliun per tahun lebih mudah dari provinsi lain. Jelas semua media akan mengarahkan kameranya untuk gubernur Jakarta nantinya. Apalagi sampai melawan Ahok, rasanya makin sulit bagi penguasa untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme karena hari-hari media Indonesia sibuk menyorot keberanian Ahok menyikat maling-maling anggaran, preman pasar, pelaku parkir liar, juga oligarki-oligarki yang ingin mendikte bangunan dan proyek di Jakarta. Andai pun Ridwan Kamil misalnya menang, saya yakin Ridwan Kamil tidak bisa sepenuh hati bekerja seperti rekam jejaknya di Bandung dulu. Dia hanya menjadi boneka partai dan oligarki. Dia mungkin akan semakin sibuk main Instagram dan TikTok dibanding bicara tegas melawan maling-maling anggaran. Sekali lagi, skenario murahan ini hanya bisa dilakukan oleh pengecut,
miskin gagasan, dan pelaku korupsi, nepotisme, serta mulut-mulut yang rakus akan jabatan dan uang. Biarlah warga Jakarta yang akan membuktikan nantinya siapa yang layak membawa nahkoda Balai Kota Merdeka Selatan untuk berlayar lebih jauh. Saya John Sitorus, Insight.